Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja. Semoga kalian sentiasa berada dalam keadaan yang paling kondisi yang menyehatkan, bermurahkan rezeki. Allah sentiasa melindungi kalian daripada bala bencana dan juga sentiasa sukses kalian sekeluarga dalam apa jua bidang yang kalian usahakan. Insyaallah guys, pada hari ini hasil Piala AFF yang baru semalam, di mana Filipina kalah kepada Vietnam 5-0 di kumpulan A. Kemudian Singapura dibaham oleh Indonesia dengan pesta gol 9-0. Ini saya tertarik dengan jaringan-jaringan Indonesia ini, terutama daripada pemain Nabil Ashura mencipta hat-trick, Hanif Ramdan 1 gol, Kafiatur Rizky 2 gol, Rizal Afrizal 1 gol, dan juga Wali Marifat 1 gol. Wali Marifat pemain yang saya coba untuk memberikan kredit kepada beliau guys, karena gerakan-gerakan tengah di gelandang beliau itu banyak sebenarnya yang telah mencipta gol untuk Indonesia. Walaupun dia hanya menjaringkan gol lewat tendangan penalti, tetapi banyak jaringan rakan-rakan lain di timnas U16 Indonesia ini berjaya melalui gerakan-gerakan daripada Wali Ma'rifat. Pemain yang cukup punya creativity yang baik dalam permainan sepak bola, punya postur tubuh yang baik, dan juga punya skill individu dan idea dalam mencatur gelandang tengah untuk memberikan pas-pas ataupun through ball ataupun gerakan daripada kanan untuk pas ke depan gawang dan disudahkan oleh pemain-pemain penyerang lain di Indonesia ini. Kredit perlu diberikan kepada Wali Ma'rifat. Kalaulah penjaga gol ataupun tiang gol ataupun tiang gol Singapura ini tidak dikena palang, ada juga yang terkena tiang, itu memungkinkan lebih daripada 9 gol yang boleh didapati oleh Indonesia ini guys. Jadi syukur alhamdulillah Indonesia dapat mengatasi dengan jaringan yang sebegini. Ini satu lagi sejarah ke atas timnas U16 Indonesia. Tahun ini saya ingat banyak tercipta sejarah dengan jaringan-jaringan yang besar, pesta gol yang besar oleh timnas Indonesia sendiri ke atas lawan mereka. Ini menunjukkan program pembangunan ya Garuda Select dan juga klub-klub di Indonesia ini berjalan dengan baik seperti biasa. Itu mereka mencari bibit-bibit muda, kemudian mereka membawa bibit muda ini. Persatuan Sepak Bola Indonesia ini membawa bibit muda ini untuk bermain di luar, di Eropa, untuk ambil pengalaman, untuk friendly bermain dengan negara-negara yang hebat seperti Amerika Syarikat, Spanyol, Swedia, Ghana, dan juga lain-lain negara, yang memungkinkan Indonesia mempunyai satu pengalaman pemain bibit mudanya ini untuk kembali ke Indonesia dan mengikuti kejuaraan-kejuaraan besar yang ada di Asia Tenggara dan juga di Asia ini. Itu natijah apabila ada program pembangunan bibit muda di bawah ini untuk dibawa ke kejohanan yang besar. Bila mereka sudah punya pengalaman, sudah punya visi dan misi untuk diterapkan di dalam dada setiap pemain itu, pasti pemain akan melakukan yang terbaik untuk negara mereka. Oke, kemudian perlawanan di kumpulan B pula menyaksikan kemarin tidak ada bermain, dan juga kita lihat sedikit kedudukan klasmen di kumpulan A. Indonesia dengan 6 poin menjaringkan 10 gol tanpa ada bolos ya, tanpa ada bolos. Wah, ini terbaik. Vietnam 6 poin juga, 10 gol, tapi ada 1 bolos. Filipina 0 poin, Singapura 0 poin. Singapura dibolosi 11, 9 daripadanya adalah dijaringkan oleh Indonesia. Jadi itu untuk kumpulan A. Kumpulan B
Thailand 3 poin, Laos 1 poin, Timor Leste 1 poin, Brunei 0 poin. Jadi Thailand di tangga teratas dengan 5 gol. Kemudian di kumpulan C, Myanmar 3 poin, Malaysia 3 poin, Australia 0 poin, Kamboja 0 poin. Di kumpulan C ini saya tertarik dengan Myanmar ya, dia mengalahkan Australia 3-2. Menunjukkan Myanmar juga punya program pembangunan bibit-bibit muda ini berjalan dengan baik. Kamboja walaupun dia tewas kepada Malaysia 3-0, tetapi Kamboja juga sebenarnya bermain baik guys. Dia juga mempunyai sifat melawan pemain-pemainnya ini. Dari segi saya menyaksikan highlight Malaysia Kamboja ini, pemain Kamboja ini dia rajin ya, cuma mungkin taktikal itu agak kurang sedikit menyebabkan dia tidak lagi mampu menyaingi Malaysia. Dan Malaysia sendiri saya melihatnya pada perlawanan dengan Australia nanti, bagaimana kiranya mereka dapat mengalahkan Australia. Mungkin Malaysia sebenarnya lebih menumpukan kepada program-program di bawah juga. Sebenarnya Malaysia punya strategi, dan juga Malaysia ini dia punya program pembangunan bibit muda juga di bawah melalui beberapa klub dan akademi yang mencari bakat-bakat muda kemudian diterapkan ke timnas pasukan Malaysia. Dan Malaysia juga punya perancangan dan juga strategi awal, yaitu membawa pemain-pemain ini untuk bermain di luar daripada Malaysia, friendly, perlawanan persahabatan di laga-laga di luar, untuk mereka mencari pengalaman sebenarnya. Jadi saya juga mengharapkan bahwa Malaysia akan dapat mengungguli kumpulan C ini bersama dengan kemungkinan Myanmar ataupun Australia. Jadi mudah-mudahan Malaysia juga lolos ke peringkat seterusnya. Daripada perlawanan akan datang, yaitu Brunei menentang Timor Leste pada Kamis ya hari ini. Timor Leste, Laos menentang Thailand. 2 perlawanan. Seterusnya untuk esok hari pula ialah Kamboja menentang Australia, kemudian Myanmar akan menentang Malaysia. Jadi sama-sama kita bagi dukungan kepada pasukan timnas masing-masing. Kepada pasukan Malaysia saya coba bagi sokongan sepenuhnya, juga kepada pasukan timnas Indonesia itu beri sokongan yang sepenuhnya guys. Sama ada kalian menonton atau di stadion ataupun di television ataupun di luar, itu sama-sama kita bagi sokongan penuh kepada timnas masing-masing. Oke, sampai kita berjumpa lagi untuk analisa pada hari ini. Mudah-mudahan kalian sentiasa di dalam lindungan dan naungan rahmat kasih sayang Allah SWT. Jaga kesehatan kalian. Dengan kesehatan itu kita dapat melakukan banyak perkara. Dengan kesehatan juga kita dapat melakukan pekerjaan untuk mencari rezeki, sumber-sumber yang halal. Itu pasti untuk keluarga kita guys. Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.